Apa Bapak Ibu kemarin? Apa rahmat? Kasih sayang lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nah, alam semesta di sini apa yang kemarin dimaksud? Untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ya, sebagian ya sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Alamin di sini adalah seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya. Namun wallahu a'lam, pendapat yang sahih ya rahmatan lil alamin ini adalah tidak hanya mencakup manusia saja. Begitu pula rahmat bagi binatang, membawa rahmat bagi tumbuhan, membawa rahmat bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Kemudian dalam surat yang selanjutnya, surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi dialah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang mengutus kepada kaum fil ummiyin, kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul. Artinya yang dimaksud dengan kaum buta huruf di sini adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum hamba-hamba Allah, manusia yang saat itu hidup di kota Mekah. Seorang rasul yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaihim ayatihi, yang tugasnya rasul ini, yaitu tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah di dalam tafsir Ibnu Katsir kemarin kita sudah mengkaji juga. Ketika di dalam Al-Qur'an disebut ayat-ayat Allah, maka ayat ini mengandung dua macam. Ada ayat-ayat al-kauniyah wal ayat asy-syar'iyyah, ya. Ayat-ayat al-kauniyah adalah ayat-ayat yang ada di dalam kaun, di alam semesta ini. Ya, matahari, bulan, bintang, gunung, awan, ya, bumi, semuanya adalah tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsiru, di dalam tubuh kita, ya, itu adalah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Bagaimana jantung bisa berfungsi, bagaimana paru-paru bisa berfungsi, hati dengan fungsinya, lambung, usus, semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan tubuh kita ini, ada sel darah, ada saraf-saraf yang begitu rumit yang tidak mungkin bagi makhluk untuk menciptakan yang semacam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setiap manusia punya sidik jari, ya kan? Bahkan dari jumlah 8 miliar populasi umat manusia di dunia saat ini, tidak ada satupun sidik jarinya yang sama. Bahkan setiap orang punya berapa sidik jari? Ada 20 sidik jari minimal, ya kan? Kiri kanan, kaki kiri kanan. Nah, itu ada 20 sidik jari. 20 kali 8 miliar. Bayangkan, berarti berapa? 8 kali 20. 160 miliar sidik jari. Satu pun tidak ada yang sama. Nah, ini adalah ayat-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam al-kauniyah, di dalam penciptaannya. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat asy-syar'iyyah. Yang syar'iyyah ini dimaksud adalah ahkam, hukum-hukum atau syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Nah, di sini ada syariat-syariat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud risalah Islam. Ya. Jadi syariat ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatslu alaihim ayatihi. Tugasnya Rasulullah adalah membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Kemarin mensucikan apa? Tazkiyatun nafsi, ya, membersihkan diri dari dosa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia paling tahu tentang yang benar, tentang yang salah. Ya, manusia yang paling tahu tentang jalan yang benar, jalan yang salah, petunjuk, hidayah atau kesesatan. Begitu pula ketika kita melakukan sebuah ibadah amal saleh tertentu, maka ibadah amal saleh ini akan menjadi tazkiyah, pembersih dosa-dosa kita. Sebagaimana kemarin sudah biasanya kita sebutkan, ketika kita wudhu, utamanya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita sujud, maka setiap sujud mengangkat derajat kita di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la haula wala quwata illa billah sekali, ya. Maka akan diampuni dosa-dosa kita, wa in kana misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak buih di lautan. Dan masih banyak sekali amalan-amalan ibadah-ibadah yang apabila kita kerjakan maka wa yuzakkihi, bisa menjadi tazkiyah, pembersih dosa-dosa kita. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada kita semua Alkitab, yaitu Al-Quran. Cuma anehnya zaman sekarang kalau disebut Alkitab mesti orang langsung mikirnya ke Injil, ya. Padahal Quran itu adalah Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah di sini kemarin ada dua penjelasan atau tafsir. Yang pertama, hikmah di sini adalah hikmah ilmu. Hikmah yang kedua adalah as-sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yaitu umatnya Nabi sebelumnya adalah berada dalam kesesatan. Itu yang dimaksud dengan zaman jahiliyah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di ayat yang selanjutnya, ya, di dalil yang selanjutnya, surat Al-Fath ayat 29. Sebagaimana yang tadi juga saya baca di rakaat yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menjadi dalil yang tegas, yang sharih, yang jelas, ya, dan tidak perlu ada penafsiran yang lain. Karena ketika disebutkan Muhammadun Rasulullah, maka jelas artinya adalah apa? Nabi Muhammad, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini Muhammad sebagai Rasulullah? Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi yang dianggap sebagai Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, namun bedanya beliau adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Nabi Isa juga adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatruni kama atratil yahudu wan nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana, ya, kaum Nasrani yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah bahwa aku adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Nah, ini dari tafsir dari ayat ini. Maka ayat ini juga menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Sebagaimana pembahasan kita adalah beriman tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Al-Furqan, dalil yang selanjutnya, ayat pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemarin juga sudah kita kaji, ya, di dalam surat Ali Imran, ya, ayat berapa? Ayat 2, ya. Nazzala alaihil kitaba bil haqq. Nah, ya
nazzala 'alaihil kitaba bil haqq min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Itu ayat yang ketiga. Nah, yang dimaksud dengan al-furqan di sini kemarin apa Bapak Ibu? Dalam tafsir Ibnu Katsir, habis seluruh para ulama menafsirkan al-furqan di sini adalah Al-Qur'an ya. Al-furqan di sini adalah Al-Qur'an. Mengapa disebut al-furqan? Kemarin Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan al-faruq bainal huda wad dhalal. Yang membedakan antara hidayah dan kesesatan. Wal haq wal batil, antara al-haq kebenaran dan kebatilan. Wal ghayyu wal rasyad, mana yang menjadi jalan kesusahan, kesengsaraan, wal rasyad, mana yang menjadi jalan kebahagiaan. Nah, ini adalah semua yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an menjelaskan ini. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu menurunkan Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya. Yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, yaitu agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemarin kita sudah mengkaji juga ya universalitas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk orang Mekah. Diutus Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Madinah. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk orang Arab, orang Mesir, orang sekitarnya ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat yang ada di alam semesta ini ya, liyakuna lil alamin nadhira, agar memberikan peringatan lil alamin, kepada seluruh umat di alam semesta ini. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, ini dalil-dalil tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Ya, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu? Ya, ketika menjelaskan ayat ini ya, ada asbab nuzulnya. Jadi saat itu ya, orang-orang Mekah ya, hampir seluruh orang-orang Mekah menganggap bahwa sahabat Zaid bin Thabit ya radhiyallahu taala anhu ya seakan-akan sudah seperti anak kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini ayat ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang mengangkat seseorang menjadi anak angkatnya, tapi tetap tidak akan bisa menjadi, statusnya tidak akan bisa menjadi anak kandung. Ya, sebagaimana yang banyak terjadi juga zaman sekarang ya, anak angkat ini justru malah dimasukkan di kakak dan di situ keterangannya sebagai anak, padahal tidak boleh yang semacam ini ya, karena selamanya anak angkat itu tidak akan bisa menjadi anak kandung, tidak bisa menjadi ahli waris ya, boleh mendapatkan hibah atau hadiah tapi tidak bisa mewarisi harta kekayaan oleh ayah angkatnya atau ibu angkatnya. Ini hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan ayat ini, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum masa balik. Ya. Maka ketika ayat ini turun menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi ya, yang menjadi putra beliau yang laki-laki. Rijal di sini artinya apa? Laki-laki. Anak Qasim, Abdullah, Ibrahim ya. Disebut yang masyhur putra-putra Nabi di sini semuanya telah meninggal dunia sebelum masa baliknya. Sehingga yang tersisa adalah anak-anak perempuan. Maka ahli waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwariskan dari anak-anak Nabi
perempuan. Karena apa? Karena yang laki-laki sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Maka wa makana Muhammad aba ahadin min rijalikum. Maka bukan bapak di antara salah seorang di antara kalian. Salah seorang laki-laki di antara kalian. Begitu pula bukan bapaknya Zaid bin Sabit. Ya, bukan bapaknya Zaid bin Sabit. Hanya bapak angkatnya, bukan bapak kandungnya. Nah, seperti ini. Walakin Rasulullah. Tapi beliau adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Apa kalimat selanjutnya? Wa khataman nabiyyin. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas, tegas. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Ya, penutup dari para nabi. Nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang pernah kita kaji ya, sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, sefasih apapun bahasa Arabnya, ya, atau secanggih apapun pemikirannya, maka tidak akan bisa ya menjadi seorang nabi. Ustaz, kiai tidak akan bisa naik pangkat menjadi nabi. Nah, seperti itu. Akan selamanya bisa naik pangkat menjadi nabi. Kenapa? Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara otomatis membatalkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau. Ya, orang-orang yang mengaku nabi di zaman beliau. Sehingga bahkan anehnya di Indonesia juga banyak orang-orang juga yang mengaku nabi. Nah, ini otomatis sudah pasti tidak benar. Ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penutup dari seluruh para nabi, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sudah sering kita menafsirkan ya. Yang dimaksud alim di sini adalah syamil, yang mencakup keseluruhannya, termasuk al-basir, Allah yang Maha melihat. Ini adalah bagian dari alim. Allah yang Maha as-sami', yang Maha mendengar. Ini bagian dari alim. Sehingga apa? Yang dimaksud alim di sini adalah Allah mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluknya. Ya. Baik Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan alimah. Dan di dunia ini tidak ada satupun tempat yang dimana kita berucap sesuatu, apa yang kita ucapkan tidak didengar oleh Allah. Tidak ada satupun tempat di mana kita melakukan sesuatu tidak dilihat, tidak diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan alim. Kemudian di surat yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya surat Al-Qamar ayat 1. Ini juga menunjukkan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat Nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis saah. Telah dekat datangnya as-saah, yaitu hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Dan di dalam kitab Asratus Sa'ah, ya, di dalam kitab Asratus Sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnyaku, artinya diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara tanda-tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat adalah di mana ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat, kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wansyaqqal qamar, insyaqqal qamar, yaitu apa? Bulan terbelah. Dan ini peristiwa yang saya yakin kita semuanya juga sudah pernah mendengar ya sejarah ini, yaitu peristiwa yang saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan ya, yang saat itu masih kafir,
ditantang oleh orang-orang kafir, mana coba buktinya kalau kau sebagai nabi? Karena tidaklah Allah mengutus nabi kecuali Allah memberikan mukjizat. Nah, ditantang oleh mereka, coba kalau kau mengaku sebagai nabi, belahlah bulan. Itu. Maka dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang benar, ya, setelah ada kecanggihan teknologi, ya, ada penelitian ilmu astronomi, ya, di luar angkasa, ya, benar ketika dilihat, ya, bulan itu, maka masya Allah memang seakan-akan bulan itu pernah terbelah. Jadi masih ada bekas belahan bulan itu. Nah, ini juga menjadi dalil tentang kebenaran, ya, kebenaran kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan benar-benar beliau adalah seorang nabi. Kenapa? Karena diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ayat 1. Ini juga menjadi dalil tentang kerasulan beliau. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa Kautsar, Bapak Ibu? Al-Kautsar apa artinya? Ada dua para ulama menjelaskan, ya, atau ada dua tafsir atau dua pemahaman dalam menafsirkan arti dari Al-Kautsar. Kautsar yang pertama adalah Kautsar nanti yang ada di hari kiamat, yaitu berupa telaga Kautsar. Yang ini adalah merupakan telaga yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yashrab minhu la yadma abadan. Siapa yang minum air dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. Dan golongan orang-orang yang bisa minum telaga Kautsar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merekalah orang umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang tidak mengikuti Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya, maka mereka tidak akan bisa minum air dari telaga Kautsar tersebut. Disebutkan dalam riwayat, ya, ketika ada seseorang yang minum dari telaga Kautsar, maka dicegah oleh malaikat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum qaumi, sungguhnya mereka adalah kaumku, ya Allah. Kemudian malaikat menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang telah merubah syariat-syariat Allah, ya, ghayyaru wa baddalu, telah mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menjadikan kau sebagai teladan dalam hidupnya. Artinya tidak mengikuti Nabi. Barakallah. Nah, ini. Maka telaga Kautsar ini adalah telaga yang hanya bisa diminum oleh mereka umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keistimewaan bagi umatnya Nabi, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa minum air dari telaga atau sungai Kautsar. Nah, ini ada penafsiran yang pertama, yaitu Kautsar di sini adalah telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna arti dari Kautsar yang kedua adalah Al-Kautsar, ya, sebagaimana yang banyak ditafsirkan, Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak. Sebagaimana juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang menafsirkan, ketika beliau menafsirkan inna a'tainakal kautsar, maka beliau mengatakan Al-Kautsar di sini adalah nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah nikmat risalah kenabian dan nikmat petunjuk jalan yang benar. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nikmat jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Hidayah. Nah ini. Jadi hidayah Islam, hidayah tauhid, hidayah keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ya diganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ketika orang diberikan Allah hidayah, ya petunjuk, ya diberikan Allah kesadaran, misal contoh saja, satu contoh, diberikan kesadaran untuk istiqomah sholat, melaksanakan sholat sunnah fajar. Nah, di sholat sunnah fajar apa keutamaannya Bapak Ibu? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan ya. Artinya sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum fajar, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah diberikan Allah hidayah untuk istiqomah melaksanakan sholat sunnah fajar, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan keutamaan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini nikmat yang besar, nikmat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah fajar saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan pahala sholat subuh? Jadi yang sunnah saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya itu bagi Allah itu jauh lebih baik daripada apa? Allah memberikan dunia dan seisinya kepada seorang hamba. Nah ini. Maka kalau sholat sunnah fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi dengan sholat subuhnya, maka tentu pahalanya jauh lebih besar. Apalagi sholat subuhnya dilakukan secara berjamaah, maka lebih besar lagi pahalanya. Apalagi habis sholat subuh ngaji, ya kan, tambah lagi pahalanya. Habis sholat subuh iktikaf, berdiam diri di masjid, tambah lagi sampai syuruknya. Setelah syuruk sholat dua rakaat, tambah lagi keutamaannya, mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umroh, sempurna sampai 3 kali. Sayang. Nah, seperti itu. Sehingga harapan besar kita semua, ya, kita termasuk yang bisa istiqomah. Ya, istiqomah dalam kajian Ahad pagi ini. Jadi kajian Ahad pagi ini ayo kita istiqomahkan, karena dengan kajian Ahad pagi ini kita tidak hanya sekedar sholat subuh berjamaah, tapi juga kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan keutamaan sholat subuh. Yang dimana dalam hadis disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla sholatal ghadati fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin dengan berjamaah. Ini syaratnya satu, hanya sholat subuh. Ini tidak ada di sholat yang lain. Syarat yang pertama sholat subuh. Kemudian yang kedua fi jama'atin, dengan berjamaah. Yang sholat munfarid nggak dapat keutamaan ini, maka pastikan ya kita berjamaah. Pastikan ya sebelum sholat subuh kita sudah datang ke masjid, ya paling maksimal sebelum qomat sudah masuk masjid, sehingga kita bisa mengikuti sholat berjamaah. Nah, seperti itu. Sehingga kalau bisa dimenke setiap Ahad pagi, tak menke ngaji lah, tak menke sholat subuh berjamaah, tak menke apa? Sholat syuruk. Sekalipun mungkin tidak istiqomah setiap hari, tidak apa-apa, minimal seminggu sekali. Nah, ya minimal seminggu sekali saja. Itu kalau bisa istiqomah itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada seluruh kekayaan kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, itu jauh lebih baik. Summa yajlis, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, syarat yang ketiga adalah duduk di masjid.
ya, duduk di masjid, tidak keluar dari masjid. Sebagaimana hukum iktikaf, orang yang iktikaf keluar dari masjid maka iktikafnya batal. Ya, iktikafnya batal. Sehingga orang yang keluar dari masjid maka tadi batal dia. Sehingga ini juga merupakan sebuah kehati-hatian. Upayakan kalau khusus untuk kajian ahad pagi, upayakan sebelum subuh mungkin jangan terlalu banyak minum airnya. Nah, ini salah satu tips. Supaya apa? Supaya tidak kebelet buang hajat. Nah, seperti itu. Jadi pastikan sebelum berangkat sholat subuh di hari Ahad, pastikan tidak ada hajat lagi ke toilet, sehingga kita kuat beriktikaf duduk di dalam masjid benar-benar sampai waktunya syuruk. Karena kadang-kala kalau kita sebelum subuh itu sudah terlalu banyak minumnya, ya itu apa? Seringkalinya apa? Belum sampai waktunya syuruk sudah pengen ke toilet. Wah, ini repot ini. Maka tipsnya tadi, kalau bangun tidur mungkin bolehlah minum air tapi secukupnya, tidak usah banyak-banyak. Bukan berarti nggak boleh, tapi secukupnya. Nah, seperti itu. Begitu pula di malam hari kalau makan juga jangan terlalu kenyang, jangan banyak-banyak. Supaya apa? Supaya di pagi harinya juga tadi terkendalikan. Nggak cepat BAB dan lain sebagainya. Ini juga salah satu tips yang selalu saya sampaikan kepada jamaah haji maupun umroh. Apalagi kalau yang mau tawaf atau sa'i, ini akan sangat merepotkan. Apabila sebelum tawaf, sebelum sa'i itu sudah terlalu banyak minum. Karena hampir dipastikan ya dalam putaran tawaf pasti nanti putaran yang keempat atau kelima atau keenam pasti sudah pengen ke toilet. Makanya saya sampaikan kepada jamaah haji, jamaah umrah, ketika masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu jangan minum dulu. Jangan minum dulu. Kenapa? Kalau kita sudah minum, ya, nanti akan merepotkan. Kalau tidak tawafnya, nanti sa'inya pasti akan mencari toilet. Dan ini sangat merepotkan. Terutama apalagi apa? Kalau umroh hajinya itu berjamaah, karena terikat dengan jamaah-jamaah yang lain. Dan tidak mungkin kita saling menunggu, satu ke toilet, nanti yang sudah dari toilet datang, nanti ada lagi yang ke toilet, ada lagi yang ke toilet, sehingga akhirnya apa? Saling menanti, nggak tuntas, nggak selesai dalam pelaksanaan umroh atau hajinya, atau tawaf atau sa'inya. Sehingga salah satu tips yang selalu saya sampaikan kepada jamaah umroh atau jamaah haji, sebelum tawaf, sebelum sa'i, Bapak Ibu upayakan pastikan tidak ada hajat lagi ke toilet, ya. Sehingga ketika masih di hotel silakan dibuang hajatnya, seperti itu. Begitu pula ketika masuk Masjidil Haram, pastikan Bapak Ibu jangan minum air zam-zam dulu, karena kadang-kadang karena saking semangatnya ngelihat air zam-zam, nah itu langsung pengen minum. Ya ibarat orang sudah menahan kerinduan, sudah jauh-jauh dari Indonesia, sudah sampai di sumbernya, ya kan? Kan pengennya langsung apa? Langsung minum gitu. Jadi berdasarkan pengalaman seperti ini. Sehingga hampir ya tadi orang yang minum ketika masuk Masjidil Haram pasti nanti di putaran tawaf yang berapa pasti sudah pengen ke toilet. Atau kalau nggak tawaf mesti sa'inya. Sa'i baru dapat 2 putaran sudah pengen ke toilet. Dan ini apa? Sangat merepotkan dirinya. Karena toilet pun harus keluar. Ya nanti akhirnya terpisah dari rombongan. Nah, maka begitu juga tips untuk bisa kuat ya beribadah syuruk setiap hari Ahad. Ya, sebelum sholat subuh jangan terlalu banyak minum secukupnya. Kalau mau minum banyak nanti setelah syuruk, kan itu lebih aman. Seperti itu. Sehingga kita bisa jelis, kita bisa duduk di masjid ya, ngaji atau mendengarkan kajian, zikir dan lain sebagainya hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Sekarang syuruknya adalah jam 5.44. Nah, jam 5.44. Insyaallah 10 menit lagi sudah masuk waktu syuruk. Nah,
Kita beriktikaf, duduk di masjid, ya, ngaji, ya, membaca Al-Quran atau berzikir hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Fasalla raka'atain, kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah syuruk, ya, kita sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin aw umrah tammah. Baginya pahala haji atau umrah secara sempurna. Itu keutamaannya sudah kita pasang juga. Itu di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 586. Itu di ibu-ibu juga ada, di bapak-bapak juga ada. Kemudian keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, ya, secara berjamaah. Nah, ini untuk memotivasi kita agar kita bisa istiqomah menghidupkan sunnah yang mulia ini. Maka Al-Kautsar, kembali lagi Bapak Ibu, ya, Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang sangat banyak, nikmat anugerah yang Allah berikan kepada Nabi, ya, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa tadi? Nikmat kenabian dan nikmat hidayah, jalan yang lurus. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Maka kita termasuk hambanya yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah. Sehingga jagalah hidayah ini dengan kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan kita, di dalam ketaatan kita. Karena menjaga hidayah itu jauh lebih berat, ya, daripada mendapatkan hidayah. Istiqomah berada di jalan yang benar, ya, itu jauh lebih berat daripada mengawali kebenaran. Ya. Jadi kalau mengawali, ya, bisa kita. Tapi untuk istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan itu sangat berat. Istiqomah untuk sholat subuh berjamaah itu berat. Istiqomah untuk sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Dan pastikan kita bisa istiqomah dengan sholat berjamaah. Di bulan Ramadan saja kita bisa, kenapa enggak bisa di bulan-bulan selain Ramadan? Di bulan Ramadan saja kita mampu istiqomah, ya, membaca Al-Quran. Kenapa selain Ramadan kita tidak bisa istiqomah membaca Al-Quran? Di bulan Ramadan saja kita bisa istiqomah untuk selalu berbagi, ya. Kalau di Ramadan berbagi takjil, berbagi makanan, ya, buka puasa. Kenapa kita tidak bisa istiqomah untuk berbagi di bulan-bulan yang lain? Terlebih yang saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan Allah. Dan nilai ibadah amal salih yang dilakukan di bulan haram, nilainya, pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah amal salih yang dilakukan di bulan-bulan yang lain di luar bulan haram. Masya Allah. Bahkan lebih utama daripada ibadah yang amal salih yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak termasuk dari 4 bulan haram. Sehingga keistimewaan 4 bulan haram ini lebih istimewa, lebih utama pahalanya, keutamaannya daripada bulan-bulan yang lain yang tidak termasuk dari 4 bulan haram. Maka berusahalah, ya, untuk memperbanyak ibadah amal salih, kebaikan-kebaikan, ya, terutama di bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah ini. Dan bulan Dzulqa'dah ini sudah hampir berakhir. Kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Jangan hanya 10 terakhir bulan Ramadan, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Habis bulan Dzulqa'dah nanti akan dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan haram, bulan Dzulhijjah. Ayo kita maksimalkan. Boleh jadi ini Dzulqa'dah kita yang terakhir di dunia ini,
atau boleh jadi nanti Dzulhijjah kita yang terakhir. Begitu pula habis bulan Dzulhijjah, Allah masih kasih kita nikmat bertemu dengan bulan haram, insya Allah. Nanti ada bulan Muharram. Ini bulan haram lagi. Masya Allah, ini berurutan. Dikasih nikmat oleh Allah ya 3 bulan secara berurutan. Dan ini adalah termasuk Al-Kautsar juga, nikmat yang besar, nikmat hidayah. Maka betapa bahagianya seorang hamba yang dia bisa istiqomah ya, dalam kebenarannya, istiqomah dalam kebaikannya, terlebih di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang istimewa ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apit besar Suro Rajab. Nah, ini kalau orang Jawa. Jadi bulan Apit, bulan besar, bulan Suro, bulan Rajab. Nah, ini justru 4 bulan ini adalah istimewa. Sehingga kalau kita punya hajat, ada hajat misalnya walimah pernikahan, tasyakuran pernikahan, maka justru adakan di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena ini keberkahannya jauh lebih besar. Ya. Dan kita harus bisa merubah tradisi, budaya, keyakinan ya, yang orang Jawa sangat anti dengan bulan Suro, misal tidak berani melakukan akad nikah, pernikahan, pesta di bulan Suro. Justru menikah di bulan Suro itu berkah. Karena bulan Suro adalah bulan Muharram, dan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang istimewa. Sehingga bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah ngaji, tidak menjadi halangan. Ya kan? Ya, menikah di bulan Suro ini adalah berkah. Menikah di bulan Apit, ya, bulan Dzulhijjah ini adalah, Dzulqa'dah ini adalah berkah. Bukan berarti yang lain nggak berkah, lebih berkah. Nah, menikah di bulan Dzulhijjah itu lebih berkah. Di bulan Muharram, di bulan Rajab. Kenapa tadi? Karena ini adalah 4 bulan haram. Sehingga apapun ibadah, amal saleh yang dilakukan di 4 bulan haram, nilai keutamaan pahalanya jauh lebih besar daripada yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Ini dimaksud dengan Al-Kautsar. Kemudian ayat yang terakhir yang kita kaji pada pagi hari ini, surat Ad-Duha ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala saufa yu'tika rabbuka fadarda, dan kelak pasti Rabb memberikan karunia-Nya kepadamu, fatarda, hingga engkau menjadi orang yang ridho, orang yang puas. Berkaitan dengan ayat ini ya, di antara asbab nuzulnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau menangis. Beliau menangis tentang bagaimana nasib umatnya. Maka beliau mengatakan, umatku, umatku, ya umatku, umatku. Setelah Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka diperintahkan Allah untuk bertanya kepada malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadikan engkau bersedih wahai Muhammad? Maka kata Ibnu Katsir dalam surah Ibrahim ayat 36, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ahu fa innahu minni wa man 'asani fa innahu ghafurur rahim. Di sini ada panjatan doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim berharap, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada umatnya. Agar Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan. Umat-umat yang senantiasa mengikuti Nabi Ibrahim maka dimasukkan ke dalam golongannya Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, orang-orang yang mengikuti mereka adalah bagianku ya Allah. Jangan engkau siksa, jangan engkau masukkan neraka ya Allah. Kumpulkanlah bersamaku di surga. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menyelisihiku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Sungguh engkau Maha Pemberi maaf ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim berharap pada Allah, ya, tetap berharap pada Allah bahwa orang-orang yang menyelisihi Nabi Ibrahim
mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Nah, ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis saat itu. Kemudian juga firman Allah surah Al-Maidah ayat 118. Ya. Surah Al-Maidah ayat 118 yaitu panjatan doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Isa beliau berdoa kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila engkau mengadab umatku ini, engkau mengadab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sungguh mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Jadi Nabi Isa ya membela umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, janganlah engkau azab mereka. Wa in taghfir lahum fa antal ghafurur rahim, fa antal azizul hakim. Apabila engkau mengampuni mereka ya Allah, fa antal azizul hakim, engkau lah yang maha aziz dan maha hakim. Artinya apa? Nabi Isa berharap kepada Allah agar Allah mengampuni umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat, dan itu dikabulkan Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Ini salah satu hal yang menjadikan Nabi berbahagia. Barang siapa yang di hatinya ada keimanan mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, jadi sedikit pun keimanan yang dimiliki umatnya Nabi, dakhalal jannah, itu akan menjadikan hamba ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti ada kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu umat-umat datang kepada Nabi Musa nggak bisa kasih syafaat. Datang kepada Nabi Isa tidak bisa kasih syafaat. Datang kepada Nabi Nuh nggak bisa kasih syafaat. Datang kepada para nabi nggak bisa kasih syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat saat itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan. Maka wala saufa yu'tika rabbuka, sungguh kami akan berikan nikmat kepadamu wahai Muhammad. Apa yang kau kehendaki akan dikabulkan Allah, fatarda, hingga engkau menjadi orang yang ridho, menjadi orang yang berbahagia. Nah, ini juga di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalil-dalil yang selanjutnya di pekan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keikhlasan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah dalam amal saleh kita, istiqomah dalam ngaji kita, ya, dalam kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua yang senantiasa disehatkan Allah, diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur yang berkah, nikmat sehat, nikmat umur yang kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah. Semoga Allah menjadikan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita bisa sholat syuruk, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.